Assalamualaikum soleh-soleha. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Nah, pada pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang silsilah dalam hubungan keluarga dan kerabat. Pada pembelajaran kedua ini kita akan belajar tentang cerita hidup rukun, kemudian membuat kalimat permintaan maaf, dan membuat percakapan berdasarkan gambar. Untuk yang pertama, kita akan belajar cara hidup rukun di rumah. Pada sebuah cerita yang akan kita baca, ini menceritakan keluarga Ino yang selalu hidup rukun. Mereka saling menolong jika ada keluarga yang membutuhkan. Anak-anak, mari kita baca cerita berikut. Pada teks tersebut diceritakan bahwa keluarga Ino ini saling tolong-menolong ketika memetik mangga. Ayah yang memanjat dan memetik, kemudian ibu Ino dan Arin yang menampung pada sebuah kain. Dapat disimpulkan bahwa cerita tersebut menggambarkan hidup rukun pada keluarga Ino. Contoh lain untuk hidup rukun di rumah diantaranya yang pertama sebisanya untuk membantu pekerjaan orang tua. Kemudian yang kedua, jika di rumah kalian memiliki adik atau kakak, bisa untuk bermain bersama. Kemudian kalian juga bisa belajar bersama dengan adik atau kakak. Ini merupakan hal yang dapat kalian terapkan di rumah untuk hidup rukun. Selain contoh hidup rukun, kita amati gambar berikut. Di sini merupakan contoh tidak hidup rukun. Mengapa? Karena pada gambar terlihat seorang anak yang sedang menonton TV. Kemudian tiba-tiba anak yang lainnya datang mengganti saluran TV-nya. Nah, ini merupakan contoh yang tidak baik ya anak-anak, karena dapat menimbulkan pertengkaran. Karena perbuatan tersebut merupakan contoh hidup tidak rukun, lantas apa yang seharusnya dilakukan Rio? Iya, Rio seharusnya meminta maaf kepada Rina. Anak-anak, jika kalian sebagai Rio, bagaimana cara kalian meminta maaf kepada Rina? Ayo, kalian buat sebuah kalimat permintaan maaf ya. Setelah membuat kalimat permintaan maaf, kalian amati gambar berikut dan lengkapi cerita dengan percakapan sesuai gambar ya. Masuk ke pembelajaran 3, di sini kita akan mengetahui akibat tidak rukun. Bacalah cerita berikut. Dalam cerita, di sini menceritakan Kak Tari dan Danu. Ketika pensil Kak Tari patah, Danu tidak mau meminjamkannya, sehingga Kak Tari pergi dari ruang belajar. Akibatnya, dari perbuatan tersebut, Danu merasa malu untuk bertanya soal matematika yang sulit, sehingga hasil PR Danu banyak yang salah. Tugasnya, pasangkan gambar yang ada di sebelah kiri dengan kata-kata yang sesuai dengan cara menarik garis. Anak-anak, hidup rukun harus dibiasakan sedini mungkin ya. Contohnya, ketika Danu tidak dapat mengerjakan PR matematika, harus dibantu. Misalnya, PR Danu tentang satuan bilangan. Seperti gambar berikut, balok-balok ini menunjukkan bilangan-bilangan. Satu balok menunjukkan satu satuan. Kemudian, jika balok terdiri dari 10 satuan, maka disebutnya satu puluhan. Selanjutnya, jika balok terdiri dari 10 puluhan, maka disebutnya satu ratusan. Satuan bilangan dapat dituliskan dengan lambang huruf, R untuk ratusan, P untuk puluhan, dan S untuk satuan. Di sini kita akan belajar mengenal nama dan lambang bilangan.
Nama bilangan adalah sebutan suatu angka. Contoh, angka 105 nama bilangannya adalah 105. Kemudian contoh lain, angka 127 disebutnya 127. Sedangkan lambang bilangan yaitu penulisan dengan angka. Contoh, 105 ditulis dengan angka 105. 113 ditulis dengan angka 113. Kemudian 124 ditulis dengan angka 124. Nah, untuk tugas yang keempat, silahkan untuk mengerjakan halaman 19 bagian A, B, dan C.